Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya hanya ingin memberitahukan bahwa dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia, yaitu pada bab sejarah pribadi. Tidak banyak yang bisa saya ceritakan karena sebagian bersifat pribadi. Tapi semoga beberapa cerita yang saya akan bagikan bisa bermanfaat dan cukup untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cynthia Putriana Dewi, biasa dipanggil Cynthia oleh kawan-kawan saya dan dipanggil Putri oleh keluarga serta tetangga saya. Saya anak kelahiran tahun 2004 yang tepat pada bulan Agustus kemarin genap berusia 17 tahun. Saya merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, yang artinya saya memiliki tanggung jawab besar terhadap adik-adik saya. Selain itu, saya sebagai anak pertama dituntut untuk memiliki jiwa leadership serta bertanggung jawab agar bisa dijadikan contoh untuk adik-adik saya. Tetapi bukan itu yang ingin saya bagikan, melainkan kisah saya sebagai Cynthia, si anak humoris dan hyperaktif di dalam bidang pendidikan. Berikut sepenggal kisah saya. Saya memasuki dunia pendidikan saat saya belum genap berusia 5 tahun, tepatnya 4 tahun 10 bulan. Saat itu saya memasuki Taman Kanak-kanak Al-Hidayah, yang tepatnya di perbatasan antara Desa Ciawiasih dan Desa Ciawijapura. Tidak banyak yang bisa saya kenal saat saya duduk di bangku Taman Kanak-kanak. Akan tetapi ada beberapa pengalaman yang saya ingat sekali saat saya berada di TK dahulu. Hal yang saya ingat adalah untuk pertama kalinya saya mengalami mimisan. Penyebabnya yaitu karena saya terlalu banyak menambahkan saus pada makanan saya sehingga terjadi peradangan yang menyebabkan mimisan. Selain mimisan, hal yang kuingat saat saya duduk di bangku Taman Kanak-kanak dahulu adalah saya menyadari bahwa saya fobia terhadap kupu-kupu. Penyebabnya adalah ada sekelompok teman laki-laki saya yang mengejar saya sambil membawa kupu-kupu. Itu adalah kejadian traumatis. Sampai sekarang saya masih fobia terhadap kupu-kupu dan entah kapan menghilangnya. Itulah beberapa kenangan yang saya ingat saat saya duduk di bangku Taman Kanak-kanak dahulu. Saya lulus Taman Kanak-kanak pada tanggal 28 Juni 2010. Lalu pada tahun yang sama saya melanjutkan ke jenjang pendidikan sekolah dasar di SDN 3 Ciawiasih. Disinilah saya mengenal sahabat saya, yaitu Inayah, yang ternyata kami adalah teman satu sekolah sejak TK. Hanya saja dipisahkan oleh kelas. Dia kelas 1A, saya kelas 1B. Kami mulai mengenal saat kami duduk di bangku kelas 2 SD. Saat itu kami duduk semeja. Nah, sampai seterusnya dari kelas 2 SD sampai kelas 6 SD kami duduk bersama. Bukan hanya mengenal sahabat saya, tetapi saat di bangku sekolah dasar itu, saya mulai mengenal diri saya sendiri. Mulai dari keinginan saya untuk menjadi seorang guru, hingga kegemaran saya dalam memainkan permainan tradisional. Setelah seru-seruan di sekolah dasar yang lulus pada tanggal 28 Juni 2016, saya lanjutkan pendidikan saya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu sekolah menengah pertama.
bersekolah di SMP Negeri 1 Susukan Lebak atau biasa disingkat Sule. Saat mulai memasuki dunia seragam putih biru, saya harus pandai-pandai menyesuaikan diri lagi. Dari yang SD hanya bersenang-senang taunya main saja, masuk ke SMP, saya dituntut untuk mulai belajar. Banyak tugas yang harus saya kerjakan. Tetapi saat saya duduk di sekolah menengah pertama, banyak hal yang mengejutkan saya. Saya mendapatkan ranking 1. Dan itu sangat di luar ekspektasi saya. Setelah saya mendapatkan ranking 1 pada saat semester 1 kelas 7, saya mulai berambisi untuk mendapatkan ranking 1 di semester-semester selanjutnya. Dan ya alhamdulillah, saya bisa mempertahankan gelar ranking 1 saya. Akan tetapi pas kelas 8 sempat digeser oleh teman saya yang lebih aktif dari saya. Selain untuk pertama kalinya saya mendapatkan ranking pertama di kelas, saya juga untuk yang pertama kalinya mendapatkan nilai 1,26 pada pelajaran matematika saat mengikuti tryout kedua di sekolah menengah pertama. Saya tidak menerima saya mendapatkan nilai 1,26, maka dari itu saya berambisi untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi dari 1,26 dengan cara saya belajar siang malam. Saya mengurangi waktu tidur saya, waktu main HP saya dengan belajar. Dan saat pengumuman hasil UNBK yang telah kami ikuti, saya dibuat terkejut oleh hasil matematika saya. Saya berhasil mendapatkan nilai 6,00 dan dinyatakan lulus sekolah menengah pertama. Dan saya melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu jenjang pendidikan sekolah menengah atas di SMK Negeri 1 Lemah Habang atau biasa disingkat Skensala. Saya dinyatakan lulus dan bisa bersekolah di Skensala mulai masuk pada Juli. Akan tetapi pada Maret 2020 lalu, sekolah tatap muka terpaksa diberhentikan dan diganti dengan pelajaran jarak jauh atau PJJ yang biasa kami sebut daring. Itulah sepenggal kisah pribadi saya dalam dunia pendidikan. Bukan hanya kesenangan yang saya rasakan, akan tetapi duka pula saya rasakan. Semoga kedepannya saya bisa menjadi Sinti yang lebih baik lagi. Sekian cerita yang dapat saya bagikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.